Halo teman-teman semua, kembali lagi di acara Pak Bu, para pelaku bisnis UMKM. Nah tentunya di acara ini kan pasti kita mengundang seseorang yang memiliki bisnis tertentu. Boleh diperkenalkan, Mas? Ya, halo semua. Saya Bima selaku pelaku usaha UMKM ya. Nah, usaha apa ini Mas yang saat ini Mas Bima jalankan? Usaha yang saat ini saya jalankan ini di bidang transportasi dan pengantaran barang. Kayak Bisa kurir gitu dibilang ya? ya kayak kurir, kayak Hmm. GoSend, terus GrabSend semacam itulah. Nah, merintisnya Mas Bima ini dari kapan nih Mas? Dan Mas Bima punya pikiran merintis bisnis ini tuh karena apa? Kali aja. Jadi dulu awalnya itu kan karena COVID ya. Karena Hmm, COVID, saya melihat COVID itu di segala sektor sisi ya. sektor bisnis itu pada turun semua. Dan Hmm. ada satu bisnis yang mungkin sangat dibutuhkan waktu itu, yaitu jasa ngirim-ngirim barang. Oh Nah, ya, jadi benar waktu benar benar COVID benar itu benar kan benar benar. banyak yang nggak keluar rumah, Di rumah di terus ya rumah kan. Males terus. keluar rumah sama takut ya Ya antara ya. takut takut kena Nular gitu. virus ya. Nah, dari sejak itu saya terfikirkan kenapa nggak coba di bidang itu gitu loh. Hmm, 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 hmm. Ya Nah, udah akhirnya awal-awal tuh nyoba, ternyata peminatnya juga lumayan. Pertama ya dari teman-teman dulu, terus keluarga, orang-orang terdekat lah pokoknya. Mas Bima ini berpikiran punya bisnis ini tuh dari sharing-sharing ke teman-teman apa yang memang punya ilmu sendiri buat di bisnis ini gitu loh. Enggak, sebenarnya saya tuh kayak sering mikir gitu loh, kayak apa ya, bisnis terobosan baru yang bikin eh yang apa ya, maksudnya yang orang tuh belum banyak lakukan. Itu mungkin Hmm, dulu tuh belum banyak dilakukan ya. benar benar. Terus akhirnya saya membuat terobosan yaitu tadi kayak GoSend, GrabSend itu. Cuman kan kalau GrabSend sama GoSend kan mungkin harganya sudah dipatok di aplikasi ya. Benar. Nah, kalau saya seenggaknya tuh bisa harganya di bawah mereka, tapi tetap mengutamakan kecepatan dan keamanan barangnya itu. Benar benar. Jadi kan orang tuh kayak apa ya, kalau aman, cepat, terpercaya tuh orang tuh pasti bakal balik lagi sih. Pelanggan masih Iya, kayak pelanggan tetap gitu kan. soalnya pelanggan tuh kayak suka banget lah kalau misalkan, wah ini cepet sampai, terus aman lagi barangnya. Nah, daripada kan sebenarnya banyak nih mungkin di luar sana ya yang kayak ada kasus barangnya hilang Mm, atau entah kemana nggak jelas. Nah, itu bisa jadi faktor-faktor yang membuat pelanggan kita itu berkurang gitu loh. Berarti bisnisnya Mas Bima ini nggak cuman di barang aja ya, semua makanan juga. Sebenarnya kalau saya semua barang itu bisa dikirim sih. Kayak tapi kecuali kayak narkoba, obat-obat Wah, wah. terlarang, miras itu kita nggak apa ya, kita nggak menerima. Nggak menerima Nah, pastinya kan. iya, soalnya ya, ya Ya jelas barang terlarang. Ya barang kali dikirim terlarang. lewat kurir Iya, ya kan. makanya. Pastinya Tapi kurir-kurir gelap gitu kan. tapi banyak juga sih. Temen saya nggak tahu ya. Nggak salah, nggak ikut-ikut saya. Silakan Mas Mas Bima kalau mau ya monggo, tapi jangan sampai. Nggak, Nggak mungkin lah, ya, nggak mungkin nggak. Mas ya. Nah, terus awal mula Mas Bima merintis ini tuh gimana Mas? Awal mula banget itu. Awal, Maksudnya dari pengirimannya itu sendiri kah atau gimana? oh iya, dari tadi belum nyebutin nama itunya ya. Oh iya, Nama nama bisnisnya. bisnisnya apa nih Iya. Mas? Nama bisnisnya itu GPP Express. Gak Ada apa-apa ada Express. IG-nya nanti Nanti di @gppexpress.shop sini ya, ya. benar-benar ya. Nah, itu nanti bisa pesen di situ juga. Tinggal klik linknya, bisa langsung ke WA. Yang nganter Mas Bima Yang sendiri. nganter saya sendiri. Oh, belum punya karyawan Mas ya?
kan namanya UMKM Mas. Oh iya, amin ya, doain Amin, aja nanti ya. nanti ke depannya pasti ada lah. Dan Ini, pasti punya pikiran buat aplikasi juga ya Mas. ya nanti ke depannya ini lagi project ya sama teman-teman saya juga buat bikin aplikasi untuk GPP Express biar lebih aman dan terpercaya, lebih enak juga pesannya. Bekerja sama ya, Mas. Kerjasama. Kerja Soalnya sama. kalau dari by WA aja kayaknya kurang ini sih, kurang apa namanya? Kayak kurang terpercaya gitu. Soalnya kan Iya. kita nggak bisa ngecek langsung barang kita itu di mana gitu. Oh iya, kalau aplikasi kayak GoSend dan lain-lain itu kan bisa ngecek kan Ya kita di bisa mana. ada GPS trackernya gitu loh. Terus Mm-mm. sama pembayaran kan lebih mudah kalau dari aplikasi. Benar. Serba Kalau online kan sekarang. jadi orang tuh lebih enak gitu loh daripada harus by Hmm. WA nunggu chatnya dibales kan agak lama gitu. Nah, dulu memulainya itu pakai modal nggak sih, Mas? Kalau Modal awal banget mulai itu. dulu itu modalnya sebenarnya saya tuh jalaninnya itu tanpa modal. Tanpa Jadi modal. tanpa modal. Jadi cuman dari mulut ke mulut sih. Ke temen, ke keluarga, Nawarin gitu. nawarin mau nggak ini nganterin barang ini harganya sekian, ke sini sekian. Dan itu harganya per barang yang dikirim atau emang semua barang itu harganya sama? Beda-beda. Sebenarnya kalau barangnya semua sama, terserah. Cuman ada maksimalnya 20 sampai 25 kilo. Oh, ada Sekali maksimalnya. antar, Sekali ya. antar. Soalnya kalau lebih dari itu sih kita kenain cas sih. Kayak Incasnya. tambahan berapa ribu gitu di ongkosnya. Soalnya kan berat berat barang itu kan menentukan kita ngegasnya dalam apa enggak. Nah, itu ada perhitungannya juga. Motornya iya. Soalnya semakin berat itu kan jadi semakin kita lebih hati-hati, terus semakin ngegas beratnya itu kan bensin cepet habisnya ya. Bener banget. Nah, Apalagi sekarang naik ya kan. apalagi harga bensin sekarang Sekarang naik. naik bener. Pastinya lebih butuh banyak lagi biaya. Ya itu makanya Hmm. makanya kita pelaku bisnis UMKM apalagi di transportasi ini sebenarnya agak susah juga. Nah, kalau ada teman-teman yang mau pesen nih Mas, kira-kira barang yang sampai itu berapa lama? Barang sampainya itu perkiraan berapa lama? Ya, jadi di GPP Express ini ada estimasi jam-jamnya ya. Jadi Hmm. paling lama itu 2 jam dari pick up. Jadi misalkan ordernya jam 10 pagi. Hmm. Maksimal nanti jam 12 siang udah sampai di rumah yang Besar. pesan ya. Soalnya emang kita itu mengutamakan kecepatan dan keamanan sih. Ada nggak sih Mas pengalaman barang itu rusak atau gimana terus dapat komplain dari yang pesen itu? Ada nggak? Alhamdulillah sih sampai sekarang belum pernah sih. Belum pernah ya, Ya, alhamdulillah. karena saya jaga barangnya itu juga aman, terus Hmm. nata barang di motornya itu juga Hati-hati ya hati-hati. kan. Soalnya saya dulu juga pernah kerja sebagai kurir. Oh, makanya itu berpikiran buat ikut jasa kurir itu itu juga kan. salah satu yang bikin saya ini membuat usaha ini. Berarti dari awal udah punya ilmu nih kan, Ya, ilmu tentang perkuriran gitu kan. Jadi dulu saya kurir terus resign. Hmm. Habis dari resign langsung bikin usaha ini. Sebenarnya tapi gini, usaha ini tuh udah ada dari dulu, cuman saya stop karena saya kerja di tempat lain. Oh, sempat kerja itu. Iya. Sambil menjalankan bisnis Sambil tersebut. ngejalan bisnis ini, cuman bisnis ini cuman jadi sampingan dulu. Sampingan dulu ya. Heeh, terus setelah saya resign baru ini jadi bisnis utama. Sampai saat ini. Gila. Ada kan ya Mas ya Instagramnya GWP Express. Ada, nanti di follow ya. Nanti ya di sini ya. Ya. Di deskripsi juga ada. Tenang. Nanti pasti dapat banyak bonus, guys. Pasti akan banyak promo-promo kan Mas Banyak ya. promo, tenang aja. Nah itu pas nata barang itu dicek dulu nggak Mas? Misalnya kalau misal barangnya udah pecah ditaruh di atas, biasanya kan ditata guys seperti Ya, itu. nanti adalah caranya supaya barang itu aman. Kalau biasanya sih paling sering aku tuh dapat order ini sih kayak bahan-bahan bangunan gitu. Kayak cat. Itu sering. Iya, itu sering. Jadi ada temen sering pesen, memang dia kerja di bidang interior gitu, makanya bawa barangnya tuh yang berat-berat. Jadinya ya itu karena udah kebiasaan itu jadi
bisa ngaturnya gitu loh. Hmm. Entah itu di belakang atau di depan, nanti tergantung barang gedenya apa kecilnya itu. Itu Dan sih. pengirimannya masih pakai motor ya Mas sampai saat ini ya. Ya, untuk saat ini motor, nanti ke Iya, nanti ke depannya depannya doakan pasti saja. ada penambahan Amin. armada. Amin. Armada pesawat ya Mas. Armada Amin. pesawat nanti ke Pesawat depannya juga, nanti. Des. Amin, amin. Ditunggu aja. Nah, terus jangkauan pengiriman nih Mas. Sudah sampai mana aja saat ini? Jangkauan pengiriman sebenarnya dari awal itu cuma Surabaya. Surabaya. Cuman kemarin sempat ada orderan itu sampai ke hampir Krian kalau nggak salah itu. Nah, hampir luar Surabaya lah, Sidoarjo ke sana lah keluar. Tapi masih pinggir-pinggiran itu masih oke lah ya Mas. Ya? Pinggir-pinggiran masih oke. Perbatasan-perbatasan itu kan ya, ya. cuman harganya ya menyesuaikan, nggak sama kayak di harga di Surabaya. Oh, punya harga tersendiri. Punya harga gitu tersendiri, kan. soalnya memang jaraknya kan kilometernya juga lebih tinggi daripada kita muter di kota. Dan struktur pengirimannya itu berdasarkan yang terdekat dulu terus terjauh gitu kan Mas. Ah, Pasti kan ada alamat-alamatnya itu. kalau 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 kita pesennya jadi gini. Jadi kadang ada orang tuh yang ordernya tuh langsung banyak, ada orang yang satu-satu. Mm-mm. Nah, kalau di GPP Express ini ngutamain yang order duluan. Jadi yang order duluan tuh yang dikirim duluan. Oh, jadi nggak mematok jangkauan ya Mas ya? Iya, jadi yang order duluan di hari itu misalkan ada 2 orderan. Misalkan satunya jam 10, yang satunya jam 11. Tapi yang satu jam 10 jauh, yang satu yang jam 11 deket. Saya kirim yang jam 10 dulu. Soalnya dia kan lebih Duluan. duluan order kan. Iya benar. Soalnya Mengutamakan yang duluan. Nah, tadi balik lagi yang sampai 1 sampai 2 jam itu. Nah, makanya kita kayak estimasi waktu dan kecepatan itu sangat perlu banget di sini. Nah, strategi pemasaran jasa kurnya nih gimana Mas? Sama SOP yang diperlukan pas mau mesen itu apa aja? Ya. Kalau strategi pemasaran sih untuk saat ini masih menggunakan jasa mulut ya. Mouth to mouth. Mouth to mouth. Nah, itu sama ini sih sama IG advertisement yang bayar berapa budgetnya berapa itu loh. Oh. Nah, jadi di Instagram tuh ada yang kayak sponsor IG itu biasanya kan keluar itu. Iya, Nah, itu sih baru itu aja sih. baru itu aja Mas. Iya, sama motomot itu tadi. Nah, tujuannya ke depan apa nih Mas buat bisnisnya Mas Bima ini? Buat dari segi promosinya maksudnya Nah, mau gimana gitu ta. iya, sama tujuan punya karyawan kah, terus Oh iya. itu tadi loh. Nah, ini selagi kita masih menunggu mengembangkan aplikasi tadi. Nah, itu saya pasti butuh karyawan. Ya mungkin nanti ke depannya pasti bakal ada penambahan karyawan sih. Kalau apa tadi? Apanya? SOP ya. Iya, SOP. Cara pemesanan ya. Kalau untuk saat ini pemesanannya baru by WA sih. By WA ya Mas. By WA. Nanti bisa klik link di IG, nanti langsung diarahkan direct ke WA bisnis GPP Express. Nanti bisa langsung pesen di situ. Dan itu adminnya Mas Bima sendiri ya? Adminnya semua masih saya pegang sendiri. Semuanya Mas Bima sendiri. Jadi admin. Kali aja ada partner itu bantuin. Sebenarnya ada. Ada. Cuman partnernya nggak fokus di satu aja. Di satu bisnis saya aja. Dia juga pegang bisnis lain. Saling membantu aja gitu. Saling membantu. Benar. Ya, sebenarnya baru awal-awal juga sih. Baru jalanin lagi tuh bulan Oktober 2022 kemarin. Itu baru saya jalanin lagi full setelah saya resign dari kerjaan itu. Terus omsetnya ini kan pasti orang bertanya nih, bisnis ini tuh berapa sih yang dihasilkan, berapa banyak sih, kok bisa berjalan sampai selama ini gitu. Dari awal Covid kan berarti udah berapa 2-3 tahun ya kan. Cuman kan kalau dulu kan ini ya buat sampingan, mungkin cuman buat nambah-nambah uang bensin aja sih. Benar. Kalau sekarang udah full kayak gini dari bulan Oktober, November, Desember, Januari. 3 bulan ini ya udah
Ya belum 2 digit sih, cuman ya bisa gini gitu. Gini gak ada tangan, gini. Itu baru 3 bulan itu. Baru 3 bulan tuh Baru 3 segitu. bulan ya. Tapi ya gitu. Kita memanfaatkan event-event yang ada di bulan itu. Kayak misalkan kemarin bulan Desember kan rame Natal. Natal, bener. Natal, tahun baru tuh orang kirim hampers, kirim apa. Itu pas rame-rame Wah, pasti ininya lebih cuan ya kan ya kencengnya di bulan kencengnya itu. di bulan itu. Jadi Bulan-bulan yang emang bener-bener bulan besar ya, ada hari raya besar gitu kan. dari raya besar tuh itu manfaat apa ya? Yang kita harus kembangkan tuh di situ. Jadi misalkan mau puasaan atau misalkan mau apa Natal kayak kemarin itu harus di jor-joran tuh loh, habis-habisan lah pokoknya. Harus kerja habis-habisan di bulan itu. Soalnya itu pasti rame. Pasti Dan rame orang ya. pasti butuh mengirim sesuatu, ngirim hampers tuh Butuh pasti jasa butuh. kurir ya Nah. kan. Dan pasti harganya ya lumayan lah. Ya, Lumayan. harganya tuh sebenarnya menyesuaikan aja jauh dekatnya. Jauh dekatnya. Nah, Oh, ada harganya sendiri Mas, jauh ada. dekatnya. Jadi kalau di Surabaya tuh kita bagi 4 sektor ya. Ya, mana aja. Kalau yang paling murah itu di Surabaya Barat karena home base-nya emang di Surabaya Barat. Home base-nya. Nah, jadi Surabaya Barat itu 10.000. Kalau di Surabaya Selatan 15.000. Oh. Kalau di tengah ada 5 ya, ada 5. Oh, ada 5. Nah, kalau di Surabaya Pusat itu 20.000. Oh, sekatnya ini 5.000 nih. Iya, 20.000. Yang paling mahal itu Surabaya Utara sama Surabaya Timur. Timur. Itu Berapa itu? 25.000. Semua itu. Satu Utara kali kirim. sama timur itu. Iya, itu sama harganya. Satu kali kirim. Itu dari Surabaya Barat yang kirimnya segitu. Dan itu sebaliknya. Misalkan ambilnya di timur ke barat 25, kalau timur ke tengah 15.000. Oh gitu, Ya. kebalikannya gitu ya. Jadi tinggal dibalik aja. Pernah nggak sih Mas mengalami masa-masa emang bener-bener sepi banget nih, ini terus kepikiran buat ganti lagi gitu kan? Sebenarnya sih sepi enggaknya pasti bisnis tuh ada naik turunnya. Benar ya. Nah, tinggal kita aja pinter-pinternya memanfaatkan celah itu. Jadi kalau misalkan sepi, orang nih nggak butuh, kita kasih lah promo, kita kasih lah apa, biar orang tuh kayak wah menarik ini gitu. Bisa nggak sih Mas pesen secara langsung, misalnya kan nggak lewat admin tadi kan, secara langsung itu sering ya dapat. Langsung ke saya gitu ya. Iya, langsung misalnya tetangga dekat-dekatan tetangga. aja. Yes, bisa sih. Kadang ada temen yang udah biasa pakai itu langsung minta kirim langsung. Jadi kayak misalkan langsung WA, langsung kirim barangnya dia sih. Cuman disaraninnya emang enak lewat adminnya aja. Enak emang. Iya, jadi biar lebih tertata kalau sama adminnya. Kalau sama saya langsung takutnya nanti tabrakan sama adminnya. Takutnya malah jadwalnya nggak karuan, malah lama atau gimana. Iya, nggak ada konfirmasi apalagi ya kan. Bener, soalnya kan karyawannya ya baru saya aja sih. Dan katanya Mas Bima ini mau join apa? Join venture. Iya, itu gimana itu? Enggak, bukan join venture sih, lebih tepatnya ke ini aja, kayak bagi hasil sama orang yang punya transportasi, kayak misalkan Masnya punya mobil box, nggak apa-apa, nanti saya pinjam, saya yang cariin orderannya. Berarti Jadi nanti sistemnya bagi hasil. sewa gitu. Sistemnya nyewa, nanti kita bagi hasil aja. Gitu. Wah, gila bener. Nah, misalnya ada tips nggak nih buat misalnya teman-teman mau join bisnis ini tuh harus ngapain aja, gimana? Misalnya kayak episode sebelumnya itu kan biasanya kan takut untuk misalnya kalau aku menjalani ini tuh takutnya ke depannya malah nggak jalan. Maksudnya udah takut duluan daripada memulai gitu. Sama takut barangnya rusak atau apa itu. Jadi untuk yang join dulu aja ya. Nah, syaratnya join itu gampang. Yang penting kalian percaya sama saya, nanti saya kasih MOU-nya, ada tanda tangan materainya. Nanti tinggal disiapin aja
Kalau misalnya punya mobil, ya udah apa namanya bisa kontak-kontak by apa WA dulu janjian, ketemuan enaknya gimana. Kalau misalkan mau investasi Oh, bisa bisa investasi. investasi uang, monggo juga. Nanti tinggal Menerima ya. tinggal WA aja. Silakan hubungin. Lumayan bro, gini kodenya berarti bro. Ya 3 enggak. bulan loh. Nah, bahasa apa lagi aku? Tadi yang apa tadi? Apanya? Sing apa tadi yang takut ya, takut mulai. Iya, takut untuk memulai. Takut duluan. Dulu sebelum memulai. Jadi gini, kalau kalian kebanyakan mikir, itu malah nggak jadi-jadi bisnisnya. Iya. Bener. Jadi kalau bisa itu nggak usah banyak mikir, tapi banyak action. Nah, tapi banyak action itu juga harus mikir. Benar. Banyak Harus riset dulu kan, belajar banyak riset belajar. Seenggaknya kamu riset dan kamu ngelakuin itu malah lebih bagus daripada kamu cuman mikir doang. Tapi Kamu nggak punya uang nih, jalan-jalan. tapi kamu takut ngeluarinnya. Mm-mm. Nah, itu malah nggak jalan-jalan, malah habis buat yang lain. Biasanya gitu. kan orang takut rugi duluan gitu. Nah, takut Mas. rugi. Nah, Kalau misalnya takut rugi, jangan bisnis. benar. Bisnis itu Marahin tempatnya Mas. rugi. Marahin teman-teman semua Mas. Saya juga mulai bisnis ini juga ruginya juga ada, nggak Ada cuma juga untungnya ya? aja, iya. Gila, masih ada ruginya gitu ya. Masih ada ruginya, entah itu. Karena hal apa itu? Ya Ruginya kan kita kalau kan boleh di tahu. jalan nggak ada yang tahu. Misalnya kemarin sempat pernah nabrak orang apa? Kita tabrak orang. Terus barangnya rusak. Itu pernah. Untung nggak bawa barang, pas itu cuman lagi mau ngambil barang, Mau terus ngambil. ditabrak orang. Hmm. Akhirnya motor saya rusak, akhirnya saya ke bengkel dulu. Barang nggak keambil, motor rusak, habisnya malah banyak gitu loh. Oh, barang nggak keambil itu. Barang nggak keambil soalnya motor lagi rusak, Oh. lagi diservis di bengkel. Akhirnya hilang gitu. Akhirnya hilang karena ya itu tadi kita nggak ada yang tahu di jalan itu kayak gimana. Mungkin kita udah hati-hati, tapi orang lain kan belum tentu. Nah itu tadi sih banyak resikonya sebenarnya. Berani mengambil risiko dan Mengambil resiko itu salah satu pebisnis. Nah, buat teman-teman ini ada nggak sih Mas tip yang harus dihindari atau dan yang harus dilakukan buat bisnis? Buat memulai bisnis gitu. Kalau tipsnya ya tadi sih berani, terus jangan takut, konsisten. Yang penting itu konsisten karena kunci bisnis itu salah satunya konsisten. Kalau misalkan nanti di tengah jalan ada penurunan pembelian, itu kalian jangan sampai sedih, jangan sampai stres. Karena itu yang harusnya kalian buat belajar sih. Pernah nggak Mas Bima stres gara-gara penurunan omset itu tadi? Penurunan sepi omset, banget. Ya pernah. Kita nggak bohong ya, meskipun di suatu bulan itu pasti ada event, tetaplah namanya event kan nggak terus-terusan. Benar. Nah itu gimana caranya kita buat tetap harus konsisten menjalani bisnis ini gitu loh. Saya dulu sempat kerja itu karena itu nggak konsisten sih di awal itu. Nah untuk membangun konsisten tuh juga nggak gampang ya. Jadi emang benar-benar butuh niat banget ya buat konsisten. butuh niat, terus butuh kemauan, belajar yang banyak dan mengetahui apa yang kamu sedang kerjakan ini. Ya kalau aku sih sarannya ya cintai apa yang kamu kerjain itu sih. Nah, apapun itu ya. Apapun itu. Jangan ngelihat kayak enaknya dulu lah. Ya jangan lihat enaknya dulu. Iya. Tapi untuk apa ya? Untuk kamu memulai itu harus memikirkan bisnis itu untungnya berapa, enaknya itu buat apa gitu. Oh iya. Jadi kalau misalkan bisnis itu takut gagal, terus bisnis rugi nanti misalkan di tengah jalan sepi. Iya. Nah, itu sebenarnya pikiran kayak gitu itu buang jauh-jauh sih. Harus banget, wajib ya. Nah, buang jauh-jauh karena pasti namanya bisnis kita itu namanya up and down ya. Up and down. Nah, kita nggak ada yang tahu di tengah jalan itu bisnis kita tuh bakal berjaya di atas terus ataukah
nanti ada roda itu Berputar. berputar. Nah, Atau stuck di situ-situ atau aja. stuck di situ-situ aja. Kalau emang bener-bener stuck ya berarti kalian nggak mau maju. Itu aja. Kalau stuck berarti biasanya orang itu nggak mau mikir inovasi sih. Nah, nggak mau memikir hal baru yang akan dilakukan Ya selanjutnya. benar. Kita memang kadang ngasih promo itu ya mangkas ini sih, mangkas ongkos juga sih. Iya, banget. Mangkas pemasukan yang kita dapat biasanya dapatnya berapa 100%, karena promo kita dapatnya cuma 50% atau malah kurang. Pernah nggak sih pas ngasih promo itu malah minus ya? Nah, itu sih aneh ya berarti. Kita Aneh. ngasih promo malah minus, enggak lah. Enggak ya? Enggak. Nggak pernah ya? Enggak, mungkin ya itu tadi yang saya bilang, dari 100% jadi 50%. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu sebenarnya yang banyak orang itu nggak mau ini sih, nggak mau apa namanya, nggak mau lakukan. Karena mungkin biaya kosnya dia mepet atau biaya Iya. buat kulaan itu mepet, jadinya nggak ada yang promonya, mungkin bukan promo potongan tapi promo yang lain gitu. Ya gitu sih kalau kalau promo-promo itu nggak enaknya memang motong dari apa namanya pendapatan kita. Nah, itu guys. Tapi ya memang kita harus lakukan karena supaya orang itu lebih tertarik ya memakai kita. Pinter-pinter marketing aja Pinter-pinter sih. marketing, karena emang marketing itu Penting. penting sekali dalam bisnis ya. Penting sekali apalagi bisnis yang emang notabene bisa besar banget gitu kan Mas. Bukan hanya stuck di situ-situ aja. Soalnya kan ini kurir kan penting ya buat orang-orang, itu penting. Kayak orang-orang yang mager itu kan, mager kemana-mana kan bisa. Ya benar, itu kita harus manfaatkan sih, kayak orang-orang mager itu harus dimanfaatkan sekali. harus banget ya. Iya, Iya. karena orang semakin banyak orang mager, semakin banyak pendapatan kita. Semangat orang mager. Semangat. Yang Pak. mager pesan GPP Express, oke? Pesan GPP Express. Kalian tidur pun diambil barang. Iya, Bener. kalian tidur pesen saya ambil. Bener, Yang langsung penting diambil Anda ya. bayar ya. Dan ngambilnya tuh ngambil langsung gitu Mas ya. Maksudnya nggak dalam nunggu waktu berapa menit dulu, nunggu waktu berapa jam. Mungkin perlu waktu, soalnya kan untuk saat ini baru saya ya. Jadi Surabaya ini kan gede. Jadi ya mau ngambil di mana atau kirimnya di mana itu kan perlu waktu. Iya, Nanti tinggal kontak-kontakan aja, misalnya bisanya jam berapa gitu. Tinggal ngatur jamnya sih. Nah pas berarti bisa juga nih pas Mas Bima ngirim tiba-tiba ada orang yang pesen itu kan, berarti nyelesain kiriman dulu baru diambil gitu Iya kan. kayak gitu. Nyelesain satu baru diambil yang lain. Tapi sebenarnya kalau emang deket pun itu bisa sih. Kayak misalkan mau deket nyampe ada orderan baru. Nah, Dan itu orderan satu itu- jalan itu bisa Oh ya diambil. bisa ya. Nah, Hari itu juga langsung. kiriman saya itu kayak instan gitu loh. Oh, iya, Cuman iya, 1-2 jam, nggak nunggu sampai besok, enggak. Oh nggak nunggu sampai besok. Enggak. Gila kalian wajib guys. Soalnya ini kan ibaratnya kayak GoSend, GrabSend gitu, yang instan. 1 Berarti sampai bukan 2 nganter jam. orang ya, nggak nganter orang ya. Enggak, tapi nggak nganter orang, cuma Nggak nganter nganter barang orang. aja. Iya. Gak tahu lagi kalau tiba-tiba ada orang di pinggir itu tiba-tiba mabuk atau gimana kan, nemplok gini kan, nggak tahu lagi. Nggak lah, Orang orang gini. Orang nggak ya. Nah, enggak. pas ngirim itu pernah sampai berapa banyak itu Bang? Barang yang diambil. Pernah saya paling banyak itu bawa, sebenarnya bawa ini sih kayak box hampers gitu. Itu pernah bawa Besar banget tuh. boxnya segini-segini. Oh, kecil-kecil. Ya, lu kecil-kecil lah. Itu bisa bawa 25, 30 pernah. Satu hari itu. Satu hari di tempat yang sama gitu. Satu hari. Jadi ada orang tuh order 20 hampers. Nah, dia minta hari itu harus selesai. Hari itu juga. Hari itu harus selesai. Jadi saya urutin dulu alamatnya, mana yang paling enak sampai yang paling dekat sama yang paling jauh lah dari rumah. Itu sih. Tergantung ini aja, kayak pinter-pinter cari alamatnya aja sama ngerute-rute
alamatnya. ngatur-ngatur tempat. Ya, ngatur-ngatur alamatnya. Pastinya kalau ada jalan tikus ya dimanfaatkan, Nah, ngehemat bensin kan. ya benar. Pasti udah harus tahu gitu kan Mas ya. Nah, kalau misalnya Mas Bima ini apa ya? Mau tadi aku apa Mas? Lali aku Mas marah-marah Mas. Apa? Sumpah, Apa mana? ngeblank aku Mas. Takut apa ya Maya? Ngomong blibet cok. Ini balik mana? Iya. Ngono berapa menit sih ku? Setengah jam. Mari ya akhiri ya Mas ya. Anu sekarang ada ini enggak apa maksudnya ada kayak vendor-vendor yang biasanya apa pengiriman gitu. Oh ya, boleh boleh. Misalkan ada orang A punya bisnis apa makan terus mau dikirimin pakai kamu itu juga bisa enggak kira-kira. Terus sekarang kamu biasanya kirim tuh udah berapa klienmu yang sering apa namanya pakai jasamu. Oke. Nah, Mas Bima, ada nggak sih vendor-vendor yang sering ngirim, misalnya dia punya bisnis makanan atau apapun itu, Ya alhamdulillah saat ini sih ada sih kayak pelanggan tetap. gitu. pelanggan tetap. Pelanggan Ya tetap. ada pelanggan tetap. Jadi pelanggan itu hampir tiap hari itu pesen. Soalnya memang butuh buat Jasa, ngirim-ngirim. ya. Ya itu sih Itu makanya. di bidang apa itu? Itu dia di bidang interior. Interior. Ngirim cat ya, ngirim-ngirim Yang itu tadi, yang ya. berat-berat itu cat, terus apa namanya tackle gitu-gitu. Itu juga dikirim. Ya Semua barang kayak berarti ya, semen-semen kecil-kecilnya lah. Apapun itu berarti. Ya, Semen yang pokoknya sikap cukup nih. di motor. Oh, selagi cukup di motor ya. Ya, Bisa diselimpet-selimpetin gitu kan ya. selimpet-selimpetin. Selagi cukup di motor pasti dikirim. Gila. Terus sama ada lagi sih vendor, dia tuh kayak punya usaha jahit baju gitu. Itu juga sering pesen di saya. Wih, gila. Nah, itu teman-teman ya. Sedikit cerita dari Mas Bima selaku punya usaha kurir jasa ya, Mas. Jasa kurir patut dicontoh sih, Mas. Ya itu. Patut dicontoh. Buat kalian yang sekiranya ya orang-orang yang mager mau butuh jasa, juga membantu Mas Bima juga buat memajukan bisnisnya juga ya Mas ya. Benar. Bisa juga kalau kalian punya bisnis apapun itu yang butuh jasa kurir, silakan hubungi Mas Bima. Ya, siap. Nanti Kita bisa pasti terjamin aman Mas ya di Aman. GPP Express. GPP Express. Nanti kedepannya juga pakai aplikasi biar lebih Amin. enak. Amin. Oke, terima kasih Mas ya atas semua pembelajarannya juga, terus tips-tipsnya juga buat teman-teman semua buat makasih Mas. ya edukasinya lah istilahnya. Edukasi buat teman-teman yang ingin memulai bisnis Iya. sama seperti Mas Bima. Oke, teman-teman semua nantikan video selanjutnya di acara Pak Bu, para pelaku bisnis UMKM. Bye bye.